Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, amma ba'd. Pemirsa Markaz Inayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, kembali kita bertemu pada kajian tahsin di fanpage ini, dan alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur kita semua untuk dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan suci Ramadan, dan insya Allah jadwal tahsin Al-Quran di bulan suci Ramadan ini akan berlangsung selama 2 kali dalam sepekan, ya, dan insya Allah akan berlanjut terus hingga 8 pertemuan hingga selesai bulan puasa tahun ini biidnillahi ta'ala. Dan seperti biasanya, ya, kita akan melanjutkan surah-surah yang telah kita bahas tahsinnya, bahas tajwidnya, dan kita baca bersama. Dan terakhir kita telah sampai pada surah Al-Fajr. Terakhir telah sampai pada surah Al-Ghasyiyah. Ya, dan sekarang kita akan masuk pada surat Al-A'la. Dan seperti biasanya, ya, kalau yang dahulu kita bagi sesi menjadi 3 bagian, sekarang kita bagi saja menjadi 2 bagian, yaitu perkenalan atau pembahasan tentang tajwid dari surah yang akan kita bahas, yaitu surah Al-A'la, pembahasan dari sisi tajwid dan pembacaan surah Al-A'la sesuai tajwid, dan juga sesi kedua adalah pembacaan dari para pemirsa yang bergabung bersama kami di ruang Zoom ini untuk membacakan surah Al-A'la, dan kami tahsin dan perbaiki bacaannya. Dan bagi para pemirsa di Facebook yang ingin bergabung, silahkan tulis di kolom komentar gabung, ya, dan insyaallah admin akan mengirimkan link Zoom-nya untuk bergabung, dan di sesi kedua bisa membacakan surah yang kita bahas kali ini untuk kami perbaiki bacaannya sesuai kemampuan kami, sesuai apa yang kami pelajari, dan sesuai apa yang kami pahami dari ilmu-ilmu tajwid beserta prakteknya. Baiklah, surah Al-A'la ini terdiri dari 19 ayat, dan kita akan bagi menjadi 2. Untuk edisi kali ini kami akan membacakan surat Al-A'la dan membahasnya dari ayat pertama hingga ayat ke-9. Ya, thayyib, barakallahu fikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu kami akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى
Fadzakir in nafa'atil dzikra. Insyaallah kita akan bahas sedikit demi sedikit, dan biar sedikit yang penting mengena dan dibahas secara detail insyaallah. Dan para pemirsa juga yang bergabung insyaallah bisa membacakan sebentar di sesi kedua, dan ini khusus untuk peserta laki-laki saja. Baik, ayat pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, sabbihi. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai surah ini dengan kalimat perintah, ya, sabbih, bertasbihlah, ya. Pujilah Tuhanmu, ya, agungkanlah Tuhanmu, agungkanlah nama Tuhanmu, ism rabbikal a'la. Sabbih, ya. Di sini huruf sin tipis, ya, sa. Mulutnya dibuka baik-baik, sa. Sabbihi, ya. Sabbihi, ya. Berharakat kasrah, ya, mulutnya ditarik, sabbi. Sabbihi, dan huruf ha, ya, tajam keluar dari tenggorokan bagian tengah. Sabbihi, ya. Sabbihisma rabbika, ya. Huruf sin yang disukunkan, ya, disukunkan dengan sempurna, ya. Sabbihisma, jangan terburu-buru, sabbihisma, tapi sabbihisma, ya, dia memiliki sifat rokhawah, ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Al-a'la, huruf ain disukunkan dengan sempurna, dengan baik. Al-a'la. Alhamdulillah. Sabbihisma rabbikal a'la. A'la, huruf ain letaknya adalah pertengahan tenggorokan seperti huruf ha di sabbihi. Sabbihisma rabbikal a'la. A'la, huruf la, huruf lam, di makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Mulut bagian depan la. Dan panjangnya hanya 2 harokat saja, ya. Namanya adalah mad asli atau mad tabi'i. Sabbihisma rabbikal a'la. Ayat kedua, alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi, huruf dzal, ya, makhrajnya adalah ujung lidah diapit oleh kedua gigi seri atas dan bawah. Zi, dan harokatnya kasrah, ya. Kalau huruf berharokat kasrah, ketika kita ingin memperbaiki bacaan, ya, ingin membaguskan bacaan, maka bibir ditarik ke belakang baik-baik. I. Alladzi khalaqa fasawwa, ya. Kha memiliki sifat tebal, isti'la, dan dia makhrajnya di tenggorokan bagian atas. Kha, ya. Khalaqa, ya, sama huruf qaf juga tebal, tapi huruf lam yang berada di antara kha dan qaf itu jangan ikutan tebal. Jangan alladzi khalaqa, tapi khalaqa, ya. La tetap tipis, mengikuti sifat dasarnya yaitu istifal, ya. Alladzi khalaqa fasawwa. Khalaqa, huruf qaf, walaupun makhrajnya berdekatan dengan huruf kha, ya, tapi dia di lidah, bukan lagi di tenggorokan. Huruf qaf, ya, huruf qaf, lidah bertemu dengan langit-langit bagian dalam atau langit-langit lunak. Qa, ya, pangkal lidah, ya, paling belakang lidah bertemu dengan paling belakang mulut. Qa. Alladzi khalaqa fasawwa.
huruf fa, pertemuan antara bibir bagian bawah dengan gigi atas, gigi seri atas. Fa. Alladzi khalaqa fasawwa. Ya. Dan huruf waw disempurnakan dengan baik peletakan makhrajnya, yaitu bibir dimonyongkan ke depan, wa, ya, dan langsung dibuka karena berharokat fathah. Alladzi khalaqa fasawwa, ya, bukan fasawwa, ya, bukan wa, tapi wa. Alladzi khalaqa fasawwa. Terus dua harokat saja ya. Kita lanjut ayat ketiga. Walladzi qaddara fahada. Ya, walladzi sama tadi di ayat kedua ya. Dan juga diperhatikan dengan baik di sini walla lam yang bertasdid jangan sampai dia tebal ya. Ini bukan lafzul jalalah, bukan walladzi, tapi walla, la-nya la tipis biasa. Walladzi qaddara fahada, ya. Huruf qaf tadi telah dijelaskan ya, pangkal lidah bertemu dengan langit lidah bagian belakang. Qadda, huruf dal makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan bagian dalam dari gigi seri atas. Da ya, jangan salah letak, jangan letakkan ujung lidah di langit-langit depan. Kalau huruf dal salah ya, itu kebanyakan seperti itu karena mengikuti pelafalan huruf d dalam bahasa Indonesia itu d, padahal dia letaknya di gigi. Da, bukan da, tapi da, qadda. Walladzi qaddara fahada, ya, walladzi, ingat lidah sedikit keluar. Walladzi qaddara, hurufnya tebal karena dia berharokat fathah. Walladzi qaddara fahada, ya, fahada, huruf ha, tenggorokan bagian bawah ya. Dan terakhir ada lagi huruf dal ya, yang panjangnya juga dua harokat saja. Walladzi qaddara fahada. Baik. Walladzi akhrajal mar'a. Ya. Tadi dua ayat sebelumnya kalau lafaz walladzinya, nya itu hanya dua harokat saja, at-tabi'i, mat-tabi'i pada ayat pertama, pada ayat kedua dan ayat ketiga itu walladzinya hanya dua harokat saja. Namun di ayat keempat ini walladzi akhrajal mar'a, walladzinya bukan lagi dua harokat saja ya, tapi bisa juga dibaca empat harokat, tapi juga bisa dibaca dua harokat, empat harokat atau lima harokat ya. Untuk mad, namanya ini adalah mad jaiz munfasil ya. Mad jaiz munfasil dalam riwayat Hafs an Asim itu bisa dibaca dengan dua harokat dan juga bisa dibaca empat atau lima harokat ya. Namun di sini kami memilih membacanya dengan empat atau lima harokat sesuai Thariq Asy-Syatibiyah. Walladzi akhrajal mar'a, ya, akhraja, huruf a hamzah atau alif hamzah bertemu dengan huruf kha sukun yang tebal ya. Huruf kha-nya harus tebal, namun huruf a-nya jangan tebal. Akhraja contohnya, walladzi akhraja ya, jangan sampai hamzahnya ikutan tebal ya, tapi hamzahnya tetap tipis terbuka dengan baik. Nanti sampai di huruf kha baru kedengaran tebal. Walladzi akhra ya, akhra ya, huruf ra-nya juga tebal karena berharokat fathah. Walladzi akhrajal mar'a, akhraja, huruf ja-nya tipis ya, jangan ikutan tebal.
Akhrajal mar'a. Huruf ra-nya tebal ya karena sukun didahului oleh fathah, dan huruf di sini setelahnya adalah huruf ain yang panjangnya 2 harokat saja. Huruf ain ya, perhatikan baik-baik yang menghafal surat Al-A'la dari kecil misalnya dan belum pernah memperhatikan hurufnya dengan baik, ya banyak yang keliru dibaca al-mar'a di sini sebagai al-mar'a dengan huruf hamzah ya. Padahal di sini huruf ain. Walladzi akhrajal mar'a, huruf a. Iya, ya, bukan mar'a tapi mar'a, huruf ain yang keluar dari tenggorokan bagian tengah wasatul halqa. Lanjut. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Ya. Faja'alahu. Tayyib. Di situ semua rata dengan baik panjangnya ya, jangan ada yang lebih panjang. Faja'alahu ya, faja'ala, ada 4 huruf berturut-turut di situ ya, huruf fa, ja, a, dan la. Lalu terakhirnya ada huruf ha dhammah ya, namanya ha dhamir atau ha al-kinayah. Dan di sini ada mad namanya mad silah qasirah yang panjangnya 2 harokat saja. Faja'alahu ya, hu diperhatikan dengan baik ya, dhammahnya, bibir dimonyongkan. Faja'alahu, dan 2 harokat saja ya. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Tayyib. Huruf gha, huruf ghain, tenggorokan bagian atas gha, dan dia berharokat dhammah ru, ta, lalu ada huruf ta yang makhrajnya adalah lidah bagian atau ujung lidah diapit oleh gigi atas dan bawah. Ta, dan agak ditekan ya, beda sama huruf dzal. Perbedaannya huruf dzal dan huruf sa itu pada penekanannya ya, walaupun sama makhrajnya, huruf za dan sa sama makhrajnya, ujung lidah diapit oleh gigi atas dan bawah, namun penekanan pada huruf sa lebih ditekankan lagi agar kedengaran lebih mendekati huruf s, sa. Adapun za dia mendekati huruf za. Baik. Faja'alahu ghuta'an ahwa ya, an di sini ada fathatain atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah ya, yang kita telah semua tahu hukumnya adalah izhar halqi ya, namanya izhar halqi. Izhar dibaca jelas, tanwinnya dari huruf an ini dibaca jelas, dinamakan halqi karena huruf hamzah yang ada setelahnya ini keluar dari al-halqa. Ahwa dan huruf ha ya, perhatikan dengan baik. Huruf ha yang sukun ini paskan makhrajnya ahwa, yaitu tengah lidah ya, atau apaan, tenggorokan bagian tengah. Ahwa ya. Ghutha'an ahwa ya, huruf wa di sini adalah bibir dimonyongkan dan fathahnya dibaca terbuka. Wa ya, jangan dibaca tebal, wa, tapi wa. Faja'alahu ghutha'an ahwa, dan 2 harokat saja. Lanjut, masih ada 4 ayat. Sanuqri'uka fala tansa ya, sanuqa huruf qaf qalqalah, sanuqa ya, ada pantulannya dan ditebalkan dengan baik ya. Sanuqri'uka fala tansa. Baik. Dan ada huruf ra di situ yang tipis karena berharokat kasrah, zi, uka, sanuqri'uka, dan huruf kaf itu mengandung sifat hams ya,
Sanuqri'uka. Ka beda dengan huruf qaf. Huruf qaf tidak mengandung sifat hams, yaitu hams adalah nafas yang atau nafas atau udara yang keluar mengiringi bacaan suatu huruf. Ka, ka. Sanuqri'uka fala tansa. Huruf ta juga memiliki sifat hams, ya. Ta. Bukan ta biasa, ta, tapi ta. Tansa, dan makhraj huruf ta itu ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian atas, ya, gigi seri atas, ta. Bagian belakang, gigi seri atas bagian belakang, ta. Lalu setelahnya ada huruf nun. Baik, bismillah. Setelahnya ada huruf nun tansa yang bertemu dengan huruf sin. Ya, ini hukumnya adalah ikhfa. Ya, ikhfa hakiki. Ya, ikhfa ada artinya adalah samar-samar atau tersembunyi, yaitu nunnya disamarkan. Nunnya disamarkan dengan meletakkan makhraj atau lidah pada posisi huruf setelahnya, yaitu huruf sin. Fala tansa, ya, tansa, bukan tansa. Kalau tansa itu jelas, tapi kita samarkan dengan meletakkan lidah kita pada makhraj huruf setelahnya, yaitu huruf sin. Tansa. Dan di sini ketika kita waqaf itu kita baca 2 harokat saja. Baik, ketika kita waqaf. Namun ketika kita wasal dengan ayat setelahnya, kita baca dengan 4 atau 5 harokat bisa. Ya, namanya mad jaiz munfasil seperti di ayat keempat tadi, walladzi akhrajal mar'ah. Ya, baik. Namun di sini kami membaca dengan waqaf, maka kami pilih baca 2 harokat saja. Mengapa dibaca 4 harokat dan atau 5 harokat ketika wasal? Ya, karena setelahnya bertemu dengan huruf hamzah. Ya, dan di antara sebab-sebab mad bisa dibaca lebih dari 2 harokat karena ada 2 sebab. Pertama, entah dia bertemu dengan huruf hamzah atau bertemu dengan sukun. Ya, huruf yang sukun. Namun di sini karena bertemu dengan huruf hamzah, maka dia panjangnya bisa lebih dari 2 harokat. Dan dia juga berada pada kata yang berbeda. Ya, makanya namanya jaiz munfasil. Munfasil adalah terpisah. Ya, tansa satu kata dan illa kata yang lain. Selanjutnya, illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Baik, ya, illa di sini 2 harokat saja dan ma juga 2 harokat, dan sya Allah. Sya di sini namanya mad wajib muttasil. Ya, dikatakan wajib karena dia wajib lebih dari 2 harokat, yaitu 4 atau 5. Dan dikatakan muttasil artinya bersambung karena antara mad dengan sebab mad, yaitu huruf hamzah, berada pada satu kata tersambung, sya'a. Baik. Oh iya, kita bahas dulu makhraj huruf shin. Huruf shin atau sya, makhrajnya adalah tengah lidah bertemu dengan bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Ya, bertemunya itu tidak nempel, tapi diangkat, lidah kita diangkat dan hampir nempel dengan langit-langit bagian atas dan menyisakan beberapa celah atau menyisakan sedikit celah untuk bisa teralirnya atau tersebarnya udara di sekitar rongga mulut kita. Makanya itu yang dinamakan dengan at-tafashshi. Nah, di antara sifat huruf shin adalah at-tafashshi, yaitu tersebarnya udara. Sya, sya, sya. Baik. Illa ma syaa Allah.
dan setelahnya ada huruf hamzah. Ya, di sini sya'nya harus betul-betul 4 atau 5 harakat ya, jangan 2 harakat saja. Dan setelahnya ada lafzul jalalah ya, atau lafaz Allah, dan dibaca tebal karena didahului oleh huruf yang berharakat fathah. Allah ya. Tapi jangan hamzahnya juga ikutan tebal ya. Ketika kita melafazkan hamzah sebelumnya, itu hamzahnya belum tebal. Namun ketebalannya nanti pas bertemu dengan huruf lam di lafaz Allah ya. Jangan illa ma sya Allah ya, enggak. Tapi illa ma sya Allah. Jadi a-nya tetap tipis ya, terbuka. Allah. Nah, nanti tebalnya di lafaz Allahnya, di huruf lamnya. Dan di sini terjadi satu mat yang baru juga, atau terbentuk satu mat yang baru karena sebab waqaf. Karena kita pilih waqaf di sini ya, maka terbentuk yang namanya mat arid lisukun. Ya, mat arid lisukun itu kita bisa baca 2 harakat, bisa baca 4 harakat, dan juga bisa baca 6 harakat. Yang mana yang dimaksud dengan mat arid lisukun? Yaitu mat yang berada pada akhir bacaan dan setelahnya ada huruf yang sukun. Dan di lafaz Allah ini huruf yang sukun yaitu huruf ha. Karena kita baca waqaf maka dia sukun. Dan sebelum sukun ini ada mad yaitu pada huruf lam. La atau Allah ya. Itu kita baca 2 misalnya Allah itu 2 atau 4, Allah atau 6, Allah ya. Dan huruf haknya ketika kita sukun di huruf hak sukun ini, itu kembali dia pada sifat dasarnya itu hak tipis ya, jangan tebal. Contoh kalau ditebal Allah ya, enggak. Tapi kembali mulut dibuka ya, Allah. Oke, haknya tipis ya. Yang tebal di sini hanya huruf lam dan mad dari huruf lam tersebut yang tebal. Adapun huruf haknya kembali tipis. Kita ulang. Illa ma sya Allah. Baik. Dan di sini ada waqaf yang ditandai dengan jim. Ya, dalam mushaf yang kami pegang ini, di sini waqafnya huruf jim, dan ini Masya Allah berbeda-beda tiap cetakan dan mushaf ya. Di sini huruf jim artinya adalah jaiz ya. Jaiz maksudnya boleh, yaitu boleh waqaf dan boleh juga wasal. Boleh berhenti, boleh juga lanjut. Namun di sini kami memilih untuk berhenti. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu nun bertasdid ya, nun bertasdid itu durasinya harus lebih lama daripada daripada huruf-huruf bertasdid yang lain. Innahu ya, beda tadi illa, jangan illa, tapi illa kalau itu huruf yang lain. Adapun kalau huruf nun ditahan lagi, innahu. Baik. Dan hak di sini hak dhamir atau hak al-kinayah, dia dibaca 2 harakat, namanya mad silah qasirah ya, mad silah qasirah. Dinamakan silah karena hak atau huruf setelahnya atau mad setelahnya ini adalah mad silah, bukan mad asli, namun dia dikatakan silah karena untuk menyambungkan antara hak dan mad tersebut. Dan dikatakan qasirah karena pendek, yaitu 2 harokat saja ya. Kalau panjang namanya tawilah, atau bisa disebut dengan istilah mad sila sugra atau mad sila kubra. Di sini dibaca 2 harokat saja. Terus innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Jahra huruf ra-nya tebal ya karena berharakat fathah. Wa ma yakhfa, yakhfa, dan huruf kha di sukun ini
dipertahankan ketebalannya karena huruf kha pada dasarnya memang tebal, ya, baik dia kasrah, fathah, dhamma maupun sukun. Tapi ingat, jangan sampai huruf sebelumnya yaitu huruf ya ikutan tebal. Contoh, wa ma yukhfa, ya, atau fa-nya yang tebal, wa ma yakhfa, tapi hanya kha yang tebal. Adapun ya sebelumnya yang fathah tipis dan fa setelahnya yang fathah juga tipis. Yakhfa, ya, yakhfa, ya, thayyib, dan fa di sini dibaca 2 harokat mad tabi'i. Baik, sisa 2 ayat. Wa nuyassiruka lil yusra, wa nuyassiruka lil yusra, wa nuyasti, ya, yasti, ya. Perhatikan huruf sinnya yang bertasydid, jangan terlalu ditahan dan juga jangan terburu-buru melepas. Jangan terlalu ditahan seperti wa nuyasti atau terburu-buru dilepas wa nuyassiru. Nah, tapi di pertengahan wa nuyassiru, ya, wa nuyassiru, dan huruf ra di sini tebal karena berharokat dhamma, dan huruf kaf memiliki sifat hams setelah kita jelaskan tadi. Lil yusra, yu, ya, pada huruf ya atau dhammah pada huruf ya itu diperjelas dengan memonyongkan kedua bibir ke depan, yu. Baik. Lil yusra, dan ketika sampai di huruf sin yang sukun itu bibir kembali ke belakang, jangan terusan dhammah. Contoh, lil yusra, tapi lil oke. Kembali sinnya ketika sukun kembali bibirnya pada posisi semula, tidak dhammah lagi. Yang dhammah hanya huruf ya, yus, baik. Lil yusra, oke. Dan huruf ra tebal karena berharokat fathah dan dibaca 2 harokat mad tabi'i. Dan ayat terakhir, fadzakir in nafa'atil dzikra, fadzakir in nafa'atil dzikra. Fadzakir, ya, huruf dal, ujung lidah diapit oleh gigi atas dan bawah. Ki, ya, huruf kafnya tetap memiliki sifat hams dan huruf ra-nya tipis, fadzakir, ya, karena sukun didahului oleh kasrah. Inna fa'ati, ya, di sini huruf nun mati bertemu dengan huruf nun fathah, ya, jadinya adalah idgham mutamathilan atau idgham mutamathilain, bertemunya 2 huruf yang sama, yang satu sukun dan yang satunya berharokat, sehingga yang sukun ini dileburkan, dimasukkan, diidghamkan ke huruf nun yang fathah. Akhirnya nun yang fathahnya pun menjadi bertasydid. Inna, ya. Jadi seakan-akan dia nun bertasydid. Inna. Dan nun bertasydid sebagaimana kita jelaskan tadi, durasinya harus lebih ditahan daripada huruf-huruf bertasydid yang lain. Fadzakir in nafa'atil dzikra. Baik, in nafa'ati fa'a, huruf fa, perhatikan makhrajnya, perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas fa, dan huruf ain kerongkongan atau tenggorokan bagian tengah diapit a, dan huruf ta, ya, memiliki sifat hams, makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas bagian belakang ta atau ti. Dzikra, oke. Dan dal kita telah jelaskan tadi, dan huruf kaf memiliki sifat hams, ya, khususnya ketika dia sukun, ya. Ketika dia berharokat mungkin gampang, ya, ka, ki, ku. Namun ketika dia sukun, dia tertahan karena memiliki sifat syiddah, ak,
susah hamznya keluar. Makanya hamznya keluar setelah hurufnya. Ketika dia sukun, ak, beda ketika dia fathah, kasrah atau dhamma, hamznya keluar berbarengan dengan pelafalan huruf ka, ki. Adapun ketika dia sukun, hamznya keluar setelah pelafalan hurufnya, ak, ik. Ya, karena tidak bisa bersamaan keluar, karena dia memiliki sifat syiddah. Sifat syiddah itu artinya suara tertahan. Ya, suara tertahan. Namun karena dia harus ada hams, karena memiliki sifat hams, udaranya harus tetap keluar, makanya udaranya keluar setelah suaranya tertahan. Zik, gitu ya. Inna fa'atil dzikra, dan huruf ra tebal dan harakatnya juga 2 harakat saja. Ya, taib. Sebelum kami lanjut ke para peserta yang telah bergabung untuk membacakan, ya, kami infokan terlebih dahulu, karena bahwa untuk pembacaannya insya Allah hanya diperuntukkan untuk laki-laki saja. Ya, silakan di raise hand, angkat tangannya bagi peserta ikhwan, peserta laki-laki yang ingin membacakan ayat 1 sampai ayat ke-9. Terlebih dahulu kami bacakan dulu sekali lagi seluruhnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. Baik. Ya, dan dimohon bagi yang membacakan sebentar untuk membuka videonya, kameranya, ya, kalau bisa ya. Baik, di sini sudah ada Henry Purnama. Fadhal, dibuka mic-nya dan kameranya dan menyebutkan nama dan asal daerahnya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Henry Purnama, asal dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Indonesia. Pangkalan Bun. Ya. Masya Allah, ini saya ingat ini kayaknya. Dulu ada ini ya, kasus pesawat. Baik. Ya, dulu ada kasus pesawat, Ustaz. Ya, pesawat jatuh gitu. Iya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Yang pertama a di sini jangan ikutan seperti ainnya, makhrajnya jadi berbeda. A itu di tenggorokan bagian bawah. Coba itu bertemu dengan ain sukun baru huruf ain. Lagi Oke. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي
أخرج المرعى. Pokoknya kurang tebal. Akhro. Iya. أخرى. والذي أخرج المرعى. Dan li-nya itu diusahakan ya 4 ketukan, 4 harokat atau 5, jangan terlalu panjang. Walladzi akhraja gitu. والذي أخرج المرعى. Mar'a. Ya jangan ada kayak jedah atau terputus antara huruf ra dan huruf ain. Akhrajal mar'a. Ya. والذي أخرج المرعى. Baik. فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى. Jadi ikhfa'nya itu bukan malah menyebutkan huruf nun dengan seperti ng tansa, enggak. Cukup dengan meletakkan posisi lidah kita di makhraj huruf sin. Tansa. Tidak mesti tansa, tapi makhraj huruf sin di mana? Di ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas bagian belakang. Tansa. Seperti makhrajnya huruf apa? Seperti makhrajnya huruf za dan ta. Tansa. Itu sudah berbeda dengan makhraj huruf nun. Karena nun kan di lidah bersama dengan lagi kan tansa. Tapi dengan kita memindahkan ujung lidah ke depan sedikit ke makhraj huruf sin, itu sudah ikhfa. Tansa. Ya. Fala tansa. Belum. Itu masih tebal, masih kedengaran tebal. Fala tansa. Masih kedengaran tebal ya. Jadi dilatih saja, memang bisa instan. Tapi dilatih saja, yang penting teorinya udah tahu ya. Jangan ada suara yang lain. Jangan ada pengaruh yang lain yang membuat nun itu ikhfa, kecuali hanya perpindahan makhraj saja. Yang sebenarnya huruf nun itu makhrajnya di ujung lidah bertemu dengan ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan atau gusi, itu dipindahkan sedikit ke depan, diletakkan di makhraj huruf sin. Tansa. Lanjut. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Masyaallah, hasbuk. Bacaannya Masya Allah cukup baik ya, namun banyak yang perlu diperbaiki, dibenahi ya. Mudah-mudahan bisa dapat tempat belajar yang baik untuk memperbaiki bacaannya, dan intinya adalah sering-sering saja membaca, sering-sering mendengar ya, utamanya bacaan murattal yang bertajwid ya, sering-sering dengar, sering-sering baca Insya Allah. Dan lebih baik lagi kalau ada guru bisa ditempati untuk menyetorkan bacaan, memperbaikan bacaan, itu lebih baik lagi. Barakallahu fikum, jazakallah khairan. Baiklah, kalau ada satu partisipan lagi yang ingin membacakan, tafadhol, dikhususkan untuk ikhwan.
Baik, di sini ada beberapa nama ikhwan. Tapi kalau tidak berminat, baiklah ya, ada Masyhuri. Ya, ini terakhir ya. Dan setelah ini kita akan tutup. Silakan Masyhuri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daerahnya di mana? Dari Makassar. Makassar, masyaallah. Iya. Silakan, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak memang bisa kayak bisik-bisik ya, atau enggak bisa terlalu keras suaranya? Oh, bisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Bisa. Mantap. Sabbih isma rabbikal a'la. A'la, huruf ainnya jangan goyang. Huruf ain tasydidnya jangan ada goyang-goyang kayak qalqalah dan sebagainya. A'la. Goyang itu. A'la. Udah lumayan. Sabbih isma rabbikal a'la. Baik. Alladzi khalaqa fasawwa. Qala, huruf qafnya tebal ya. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Qaddara, huruf ra-nya tebal ya. Qaddara, ra. Qaddara. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Ra-nya tebal ya. Perhatikan selalu huruf ra ketika dia fathah kasih tebal. Tebalnya itu dengan sedikit ra gitu, bukan ra. Akhraja, tapi akhra. Oh ya. Walladzi akhrajal mar'a. Ya. Faj'alahu ghusaa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Insyaallah. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Jahra. Perjelas lagi huruf ha-nya. Oh, ya. Ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Huruf-nya perhatikan, huruf-nya lagi ya. Tebal, ra. Ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Oke, fadzakir itu ra-nya tipis karena didahului oleh kasrah. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Insyaallah. Barakallahu fikum. Jazakallah. Oke. Baiklah, sebenarnya sudah mau ditutup, tapi karena masih ada satu yang mengangkat tangan, silakan Sa'id bin Ali. Silakan Sa'id. Ya, kami masih menunggu. Kalau memang ya Ustaz. Baik, silakan. Asal daerah? Makassar Ustaz, Makassar. Makassar, insyaallah. Sudah, bagaimana Ustaz? Suaranya sudah kedengaran jelas? Sangat jelas. Silakan. Ya Ustaz. Dari awal surah Ustaz. Dari awal surah sampai ayat 9. Ya Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Kurang tebal ya. Khalaqa. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. Dan huruf dalnya kurang pas. Huruf dalnya letakkan baik-baik, ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas bagian belakang qaddara fahada. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. Hurufnya kasih tebal. Akhra. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى. Dua harokat aja ya. Fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Ulang lagi. Sanuqri'uka fala. Huruf-hurufnya tipis. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Ya, Masya Allah. Dzikra, yusra. Ya, itu fathahnya, madnya di akhir jangan dikasih sangkut ya, jangan disangkut seakan-akan ada hamzah sukun di situ, tapi dilepas. Dzikra bukan, tapi dzikra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Masya Allah gitu ya. Tadi di awal-awal sudah begitu, tapi pas akhir-akhir seakan-akan ada hamzahnya. Insya Allah barakallahu fikum ya. Nah, sebelum kami tutup, ada pertanyaan ya, Ustadz, kira-kira murattal siapa yang rekomendasi untuk kami dengarkan belajar? Jazakallahu khairan. Di antaranya mungkin ada coba klik aja di YouTube Al-Husari ya, atau Siddiq Al-Minshawi atau Al-Hudayfi ya, di antara beberapa murattal. Atau ada juga satu Ali Basfar atau Ibrahim Al-Akhdar. Ya, ini beberapa, hanya beberapa ya saya sampaikan, biar kita fokus saja dulu ke mereka. Sebenarnya masih banyak murattal yang fokus pada tajwid ya. Silakan di screenshot baik-baik sebelum admin tutup linknya, admin tutup zoomnya. Ini beberapa nama yang murattalnya itu bertajwid, fokus pada tajwid, tidak fokus pada lagu. Banyak murattal yang fokus pada lagu dan fokus pada keindahan bacaan, namun tajwidnya bagus sebenarnya, tapi tidak fokus di tajwid. Ya. Kalau kita mau tahsin bacaan, kita mau perbaiki bacaan, kita harus mendengarkan murattal yang qori'nya itu fokus memang pada tajwid, pada makharijul huruf, pada penekanan-penekanan di bagian tajwidnya dengan suara yang lantang dan tidak terlalu banyak lagunya sehingga kita bisa fokus pada tajwidnya. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan ya kepada para peserta, para pemirsa yang telah bergabung dan para ikhwan yang telah membacakan, dan juga para peserta yang
menyaksikan lewat Facebook. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada edisi berikutnya pada hari Kamis insyaallah, dan selama Ramadan akan berlangsung 2 kali dalam sepekan, pada Selasa dan Kamis tiap pekannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.